Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Halo semuanya. Kami dari Kelompok 2. saya Nopal Gani Ariswara, absen 17. Berarti B sama dengan M kali R kali T sama dengan M ini 60 juta R ini kali 8 per 100 kali 6 sama dengan, nah yang ini coret, ini langsung dicoret dari ini, hasilnya 28. Nah ini M tambah B sama dengan 60 juta tambah 28 sama dengan 88 ratus juta. B sama dengan M F kali T 60 juta kali 8 per 100 kali 10 per 8 kali ini sisa 2, ini kali ini coret 20 juta 100.000 kali 8 kali 10 sama dengan 16 juta. Kita kurung 1 plus 4 plus 4% kurung min N min 4NR sama dengan 2 N plus 4NR plus 4% M min 4NR sama dengan 2. Cairan bisa 4% M dengan N sama dengan 4 per 10 N dengan 260.000 kali 100 per 4 per 7 dengan dah selesai.
Selamat malam Bu, nama saya Farel Palosa. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dengan materi bunga majemuk. Untuk nomor 5, jadi tahun ketiga sama dengan 6 juta. Buka kurung 1 tambah 5% akar pangkat 3 kuadrat maksudnya 6 juta kurung ini dijabarin 1 tambah 5% jadinya 1,05 akar 3. Ini diakarin, dipangkatin pangkat 3 jadinya pangkat 3 dikali ini jadinya itu 6 juta 945 750. Oke. Untuk tahun ke-5 sama juga 6 juta tambah 1 tambah 5% pangkat 5 sama lagi kayak yang di atas ini. Oke. Tuh, maaf salah. Ini ditambahin lagi jadi dijabarin lagi jadinya tuh 1,05 akar 5 sama dengan jadinya 7.659,38. Nextnya tahun keempat dikurang tahun kedua sama dengan 6 juta. Ini langsung aja pakai cara cepatnya 1,05 akar pangkat 4 dikurang 1,05 akar pangkat 2 sama dengan 678 37,5. Total segini. Untuk yang kedua, yang bawahnya tahun ke-5 dikurang tahun ke-3 jadinya sama juga kayak gini 6 juta 1,05 pangkat 5 dikurang 1,05 pangkat berapa tadi 3 jadinya 711.939,375. Oke, jadi ini untuk soal nomor 5 sudah selesai. Jadi yang benar itu di soal nomor 6 itu modalnya itu 11.712 800 tambah 8 juta sama dengan 8 juta kurung 1 tambah 10% N bawahnya 11.712.800 sama dengan hasil ini jadi 1,4641 ini 6 per 8 juta jadi 1,4641 sama dengan 1,1 N bawahnya lagi jadiin log jadinya log 1,4641 sama dengan log 1,1 N log 1,4641 dengan N log 1,1 N nya diturunin dipindahin ke sini jadinya itu N sama dengan log 1,4641 per log 1,1 jadinya itu N4
Ini hasil kalkulatornya jadinya segini. Oke, ini untuk soal nomor 6. Untuk jawaban nomor 7 itu tahun kedua sama dengan langsung aja deh, 20 juta 1 tambah 7% pangkat 2 akar 2 pangkat 2 20 juta. Ini jawaban lagi kayak tadi, jadinya 1,072 bawah. Jadi totalnya itu 22.898.000. Yang kedua ini tabungannya yang kedua 22 hasil tabungan yang tahun kedua kali 7% kali 8/12. Ini disederhanain bagi 4, ini jadi 2, ini jadi 3. Jadinya itu totalnya 1.068.573,3. Jadi besar tabungan Sandra itu Rp 22.898.000 ditambah 1.068.573,33. Benar, tambah. Jadinya totalnya itu ada 23.966.573,33 rupiah. Ini jawaban untuk nomor 7. Ini untuk nomor 8. Setiap setengah tahun, saya singkat jadi STT. Setiap setengah tahunnya itu 5 juta 1 tambah 9% per 2 pangkat 2 kali 2. Jadinya itu hasilnya 6.511.306.624. Oke. Ini untuk setiap kuartal, saya singkat jadi SK. Setiap kuartalnya dengan 5 juta tambah persen per 3, jadinya 4,3. Totalnya itu jadinya 6.249,94 rupiah. Terakhir setiap bulan, jadi singkat SB. MN sama dengan 5 juta, ini 0, maaf, 1 ditambah 9% per 12 pangkat 12 kali 3. Jadi totalnya itu langsung hasilnya 6.543.226,85 rupiah. Jadi ini untuk jawaban nomor 8, Bu. Untuk jawaban nomor 9, MN sama dengan 600 juta. Oke. Buka kurung 1 ditambah 9% per 8 kali 2/3 kurung 8 sini, maaf,
8 pangkat 2/3. 11 ini 600. Maaf. Bawahnya 600. 1,016 kurung 6 pangkat 16/2. Bawahnya hasil jadinya 1,088. Hasilnya ini sama ini, jadi totalnya itu 652.800.000. Oke, ini untuk jawaban nomor 9, Bu. Thank you, terima kasih. Halo semua, izin memperkenalkan diri, saya Bunga Ayu Lestari dari kelompok 2 kelas 11 FE2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan salah satu materi dari matematika keuangan, yaitu anuitas. Sebelumnya, anuitas itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu anuitas sekarang dan anuitas masa depan. Nah, kali ini saya akan membahas anuitas sekarang. Simak pembahasannya. Jadi, konsep dari anuitas sekarang adalah misal, jika seseorang meminjam uang ke bank untuk suatu pembelian seperti pembelian motor, mobil, atau rumah dan sebagainya, maka dia meminjam uangnya sekarang. Kemudian, dia diminta untuk membayar pinjamannya dengan jumlah yang sama dalam periode waktu yang sama. Misalnya, pembayaran setiap bulan sampai pinjamannya lunas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa anuitas sekarang itu berkaitan dengan cara pembayaran angsuran dengan jumlah tetap pada periode waktu yang sama untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada jenis-jenis anuitas berdasarkan jangka waktunya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, anuitas tertentu, yaitu anuitas dengan rangkaian pembayaran secara berkala yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Anuitas ini dapat dikategorikan berdasarkan rangkaian pembayaran dan waktu pembayaran. Yang kedua, anuitas tidak tentu, yaitu anuitas dengan serangkaian pembayaran secara berkala, tetapi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian, ada jenis-jenis anuitas berdasarkan pembayaran di awal atau di akhir tiap periode, terbagi menjadi dua. Yang pertama, anuitas biasa, yaitu anuitas dengan pembayaran diberikan pada akhir tiap periode, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Contohnya angsuran KPR melalui bank. Yang kedua, ada anuitas jatuh tempo, yaitu anuitas dengan pembayaran pada awal tiap periode, misalnya awal bulan atau awal tahun. Contohnya, angsuran kendaraan melalui leasing atau rumah melalui developer, dan pembayaran polis asuransi. Selanjutnya, simak rumus dan pembahasan dari contoh soal sebagai berikut. Ini adalah rumus dari anuitas biasa, di mana A sama dengan RM per 1 dikurang 2 kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat min N, di mana A adalah anuitas, R adalah suku bunga, M adalah modal atau pinjaman, dan R suku bunga, dan pangkat min N itu adalah banyaknya angsuran. Jadi, ini adalah salah satu contoh kasus dari anuitas biasa, yaitu Jajang meminjam uang di bank sebesar 4 juta yang akan dilunasi dengan anuitas dan besar suku bunga 2% setiap bulannya.
Anuitas tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka tentukan besar anuitasnya. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus anuitas biasa, yaitu A sama dengan RM per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat min N. Dalam kasus ini, maka A sama dengan R-nya itu 2%, dikalikan dengan M, modal atau pinjaman sebesar 4 juta, per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 2% tutup kurung pangkat min 12. Mengapa pangkat min 12? Karena dalam 1 tahun Jajang membayarnya sebanyak 12 kali atau sebanyak 12 bulan. Ini kita hitung 2% dikali 4 juta itu 80.000 per 1 dikurang kurung 1 ditambah 2% itu 1,02 pangkat min 12 sama dengan hasilnya adalah 377.238,38 rupiah. Ini ke soal berikutnya. Matteo berniat membeli apartemen di dekat kantornya seharga 300 juta rupiah. Sisanya akan dicicil melalui bank dengan sistem anuitas tahunan selama 10 tahun dan suku bunga 6% per tahun. Pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan kebenaran dari pernyataan A, B, dan C. Baik, langsung saja kita buktikan kebenaran dari pernyataan A. Nilai anuitas setiap tahunnya yang harus dibayar Matteo adalah 27.173.913 rupiah. Mari kita buktikan menggunakan rumus anuitas biasa. A sama dengan RM per 1 dikurang 1 ditambah R pangkat min N. Di mana A sama dengan 6% dikalikan dengan 200 juta per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 6% pangkat min 10. Mengapa pangkat min 10? Karena pada soal digunakan anuitas tahunan selama 10 tahun. Ini kita hitung menjadi 12 juta. 6% dikali 200 juta yaitu 12.000 juta per 1 dikurang 1 ditambah 6% itu 1,06 pangkat min 10. Dan hasilnya adalah 27.361.964. Jadi kebenaran dari pernyataan yang A itu salah. Lanjut ke pernyataan yang B. Nilai anuitas setiap tahunnya yang harus dibayar Matteo sebesar 6% dari nilai sekarang pinjaman Matteo. 6% dari nilai sekarang pinjaman Matteo itu sebesar 12 juta. Sedangkan yang benarnya adalah 27.173.571,64 rupiah. Jadi pernyataan yang B salah. Pernyataan terakhir, C. Cicilan yang harus dibayarkan Matteo setiap bulannya kurang dari 2.500.000 rupiah. Mari kita buktikan kebenarannya. Tadi kita sudah menghitung cicilan Matteo per tahunnya, yaitu sebesar
rupiah. Kita bagikan 12 untuk mencari per bulannya. Didapat hasil 2.264.465,97 rupiah. Jadi pertanyaan yang C ini benar. Mari beralih ke rumus anuitas jatuh tempo, di mana A sama dengan RM per buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah R tutup kurung min N tutup kurung dikali dengan buka kurung 1 ditambah R, dengan A sebagai anuitas, R suku bunga, M modal atau pinjaman, dan min N itu banyaknya angsuran. Jadi ini adalah contoh soal dari anuitas jatuh tempo, di mana Kylo menabung dalam tabungan dolar sebesar $200 per bulan dimulai dari sekarang sampai tabungan terakhir 8 bulan dari sekarang. Jika suku bunga 6% per tahun, berapakah nilai sekarang dari tabungan dolarnya? Jadi ini adalah rumus dari anuitas jatuh tempo, yang dimana pada contoh soal Kylo ini kita memerlukan rumus untuk mencari M atau nilai sekarang dari tabungannya, M atau modal atau pinjaman. Nah, kita dapat merubah atau mencari cara rumus M dari rumus jatuh tempo ini, yang dimana kita umpamakan M itu adalah kan sama dengan A. Ini pindah ke atas menjadi seperti ini. Dan R-nya kalau pindah ruas ke sebelah kiri itu menjadi di bawah. Jadi ini adalah rumus untuk contoh kasus Kylo. Berarti dapat kita tuliskan M sama dengan A ke kurung 1 dikurang 1 ditambah R min N tutup kurung dikali 1 ditambah R per R, dimana A anuitasnya yaitu $200 ke kurung 1 dikurang 1 ditambah R, R-nya itu 6%. Tapi karena per tahun jadi 6% per 12, karena tiap tahun itu ada 12 bulan min 9 ke kurung 1 ditambah 6% per 12 tutup kurung R-nya di sini. Nah, sama dengan 200 1 dikurang 1,005 min 9. Hasil dari 1 ditambah 6% per 12 itu 1,005. Begitu juga dengan yang ini 1,005. Dan di bawahnya juga di bawahnya 6% per 12 itu 0,005.
ini dijumlahkan menjadi 1.764,54 dolar. Aku Rahayu Meliani Ritonga, nomor absen 19. Aku akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari anuitas. Lanjut kita ke soal anuitas nomor 13. Diketahui pinjaman sebesar 5 juta akan dilunasi dengan anuitas sebesar 1.500.000 tiap bulan dengan suku bunga 5% tiap bulannya. Terus ini udah ada tabel, tapi gimana sih kita cara untuk nentuin tabel ini? Itu kita, kan ini udah dijelasin kan. Pokok hutangnya itu yang pertama itu 5 juta. Gimana cari bunga pokoknya? Nah, di soal tuh udah dijelasin nih. Tiap bulan dengan suku bunga 5%. Berarti ini dikali 5% untuk cari bunga pokok. 250.000. Angsurannya, karena kita sudah mengetahui anuitasnya sebesar 1.500.000, berarti itu mudah nyari angsurannya, yaitu tinggal 1.500.000 dikurang sama 250.000. Angsurannya ketemulah 1.250.000. Terus gimana sih cari sisa utangnya? Oke, cari sisa utangnya berarti tinggal dikurang aja nih 5 jutanya. 5 juta dikurang sama ini angsuran dia 1.250.000, yaitu berarti 3.750.000. Terus yang kedua, dia punya pokok hutang, sama aja pokok hutangnya kan 3.750.000 nih dari yang ini nih, kita lanjutin. Oke, kali 5% itu dia ketemu nanti kan 375 kali 5 1875, berarti 1.087.500. Ini adalah apa tadi? Bunga pokoknya. Terus angsurannya ya oke, tinggal dikurang dong. 1.500.000 ini adalah 0. Oke, wait. Dikurang sama 1.087.500 sama dengan berapa? 1.312.500. Sekarang cari sisa hutang. Karena kita sisa hutangnya tinggal 37 ini kan, berarti tinggal 3750 yang dari apa sih yang pokok hutang tadi, karena kita pakai pokok hutang ini, berarti dikurang sama yang siksa angsurannya ini, angsuran 132. Oke, berarti ini sisa hutangnya berapa? 2.437.500. Lanjut. Terus ke ini, ketiga. Terus kita punya pokok hutangnya lanjut 24, karena kita lanjutin tadi 2.437.500. Kita tuh cari bunga pokoknya, oke, kali 5%. Kali 5% itu sama dengan 121.875. Ini adalah bunga pokok. Angsurannya sama, kita carinya dengan 1.500.000 dikurang 121.875. Ketemulah berapa angsurannya? 1.378.125. Terus nyari sisa hutangnya. Oke, berarti nyari sisa hutangnya. Ingat, sisa hutang kita sisa yang pertama tadi ini pakai ini 24, berarti ya. Iya kan? 2.437.500 dikurang ini 1.370.125. Dapatlah sisa utang kita 1.059.375. Yang terakhir, kita pakai ini pokok hutang yang 1 juta ini. Oke, kita kaliin sama 5%. Kali sama 5%. Oh, ternyata kita dapat tinggal dikit nih bunga pokoknya per bulannya, yaitu 52.968,75 ya. Terus langsung angsurannya. Angsurannya sama aja, 1.500.000. Oh, angsurannya kita lumayan ya berarti angsurannya. Oke, terus lanjut yang keempat, yang terakhir. Terus kan dia kayak pokok hutangnya 1.059.375 kali 5%. Terus hasilnya 252.96875.
terus dikurang sama anuitas tadi untuk nyari angsuran, yaitu 1.500.000 dikurang 52.968 sama dengan 1.447.031,25. Cara nyari sisa utang, utangnya ini tinggal dikurang, tapi kita harus ngurangin dari pokok utangnya dulu ya. 375 dikurang ini 1.447.031,25 sama dengan minus. Kenapa minus 300-an? Berarti itu uang kita lebih tandanya. Jadi tabel itu digunakan untuk sebagai rencana pelunasan, di mana rencana pelunasan itu adalah periodik ataupun susunan biar memudahkan kita untuk menghitung ataupun pelunasan rencana tersebut. Nah, rencana pelunasan dari tabel tersebut itu terdiri dari utang pokok, terus juga bunga pokoknya, terus juga angsuran, sama nanti sisa hutangnya. Nah, itu memudahkan kita bagaimana cara kita bisa melunasi biaya untuk pelunasan dari anuitasnya nantinya. Lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini adalah ditanyanya di besar angsuran. Coba kita baca soalnya. Utang usaha sebesar 3 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas sebesar 300.000 dan suku bunga sebesar 5% tiap bulannya. Besar angsuran kedua dan keempat. Kita ingat apa rumus besar angsuran itu? Rumus besar angsuran itu adalah AN atau angsuran ke N A1 gini ya, sama dengan 1 plus R N min 1. A1 ini itu adalah A dikurang RM ataupun angsuran ke 1. Langsung aja kita isi soal nomor A ini. Besar angsuran kedua dan keempat. A1 kan berarti tadi itu A min RM kan. Di sini tuh kita tahu usahanya tuh utang usahanya itu sebesar 3 juta. Berarti apa? Berarti 3 jutanya itu kita giniin nih. Berarti gini caranya. 300.000 ini itu kan anuitasnya ya. Besar angsuran kan kita carinya dari anuitas dikurang sama hasil itunya, dikurang sama hasil dari 5% atau 0,05 ini dikali sama 3 juta. Itu kan 150.000 ya hasil ini. Berarti ini kan 300.000 dikurang 150.000. Hasilnya apa? Hasilnya 150.000 angsuran ke satunya. Terus kita cari angsuran keduanya. Angsuran keduanya tuh gimana sih kita nyarinya? Angsuran keduanya itu kita nyarinya pakai rumusnya. Yaitu kan ini A1 kan rumus tadi kan. A1 1 ditambah R pangkat N min 1. Berarti caranya gini. Ini 150.000 nya itu kita buka kolom 1 ditambah 0,05. Kita perhatikan M ini kan berarti adalah angsuran keberapanya. Ini kita mencari angsuran kedua. Jadi 2 minus 1. Berarti gini, 150.000 1 plus 0,01 adalah dikali ya, berarti 1,05 sama dengan ini kan sama-sama pangkat 1 ya, jadi kita hiraukan aja. Berarti sama dengan berapa? 157.500. Ini adalah angsuran ke 1 dan ini adalah angsuran kedua. Selanjutnya kita cari angsuran ke 6. Kita udah punya nih angsuran keduanya, berarti kita tinggal cari angsuran ke 6. Angsuran ke 6, oke, kita cari ini pakai rumus yang tadi juga. Angsuran ke 1 yaitu 150.000 1 ditambah 0,05 6 minus 1 berarti 150.000 dikali 1,05 pangkat 5. Gimana sih bisa pangkat 5 ya? 6 kurang 1, 5. Kita taruh
aja. Ini kita bisa pakai kalkulator Casio karena kita untuk anuin pangkat ini ya guys. Ini jadinya nanti gini 23. Ini adalah angsuran ke-6. Karena ditanyanya selisih besar angsuran kedua dan ke-6, oke, selisih besar angsuran kedua dan juga ke-6. Berarti tinggal kita kurang. Angsuran ke-6-nya berapa tadi? 191, 442, 23. Dikurang sama angsuran ke-2-nya, 157.500. Dikurangin deh. Berarti hasilnya 39.942,23. Lanjut ke selisih besaran angsuran ke-4. Karena kita udah ketahui nih angsuran ke-6-nya berapa, kita tinggal nyari angsuran ke-4. Nyari angsuran ke-4 tuh sama seperti tadi, 150.000. Gini kan guys. 1 ditambah 0,05 angsuran ke-4 minus 1. Berarti 150.000. Ini adalah ini nggak apa-apa kalau nggak pakai kurung karena dia nanti dikali 3. Ini adalah pangkat 3. Atau nanti kalian bisa pakai kalkulator Casio scientific untuk nyari S. Oke, ini langsung 1,05 pangkat 3 dikali itu hasilnya adalah 173.643,75. Oke deh, tinggal kita kurangin dari angsuran ke-6 sama ke-4 tadi. Berarti apa? Berarti 191.442,23 dikurang 173.643.075. Berarti hasilnya kalau dikurangin 17.798,48. Seperti itu nyari besar angsuran. Next, jadi anuitas masa depan itu adalah dimana ketika kalian mempunyai uang dan kalian ingin memberikan barang ataupun jika kalian menyimpan uang yang sama dengan periode yang sama dan dipergunakan untuk membeli barang di masa depan, itu adalah anuitas masa depan. Contoh soalnya kayak mana sih? Selanjutnya, next. Next, soal yang terakhir tentang anuitas masa depan. Anuitas masa depan itu kan berarti adalah sebuah prediksi kita untuk di masa depan. Coba kita baca soalnya. Duata berencana beli komputer 20 juta. Dia berencana beli komputer 20 juta rupiah 2 tahun dari sekarang. Untuk itu, Duata harus nabung uang dalam jumlah yang sama tiap akhir bulan ke rekening tabungannya selama 2 tahun. Oh, dia mau beli komputer. Terus, jika suku bunganya 12% per tahun, berapa uang yang harus disetor Duata ke rekeningnya setiap akhir bulan biar dia bisa bayar ataupun beli komputer tersebut. Terus rumus anuitas masa depan ini MN A kurung kurawal 1 plus R pangkat N, ini jangan lupa dikurangin, terus nanti minus 1, terus gini A per R. MN ini adalah anuitas masa depan, A ini adalah jumlah rekening yang harus dibayar di tiap bulan nantinya ataupun biaya yang disetor. Terus R itu adalah suku bunga dan ini adalah pangkat nanti bulannya. Oke, langsung soalnya ya. Duata berencana beli komputer 20 juta. Berarti dia punya uang M ataupun MN-nya sebesar 20 juta. Tapi di sini lihat yang ditanya itu berapa uang yang harus disetor Duata ke rekeningnya setiap akhir bulan. Berarti gini rumusnya. Karena ini adalah rumusnya, berarti kita bisa balik kayak Oke, berarti kita tinggal MN karena pindah ruas, kita nyari ini koma ya. Ini tetap di sini yaitu 1 per R N min 1. Terus gimana caranya? 20 juta tadi
dikali sama 0,12 ini itu adalah 12% per 1 ditambah 0,12. Kenapa 20? Kita lihat. Oke, udah langsung kayak 24 karena 2 tahun tadi minus 1. Berarti jadinya kayak gini. 1,2 ya benar, 25. Ini bisa pakai kalkulator Cosio atau scientific nantinya. Hasilnya 741.409,44. Jadi ini adalah uang yang harus disetor 2 tak rekeningnya setiap akhir bulan sehingga ya bisa beli komputer seharga 20 juta. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video kami. Semoga bermanfaat videonya dan jangan lupa untuk belajar terus. Tetap semangat semuanya.